Entah apa salah Deddy Corbuzier hingga akhirnya masuk dalam pusaran skandal ayah anak Mario Teguh Aryo Kiswinar. Niat baik presenter program Hitam Putih untuk menjadi juru damai justru disalah tafsirkan. Deddy dianggap Mario Teguh terlalu ikut campur dan bahkan menjurus fitnah serta mencemarkan nama baiknya. Atas dasar itu pula, sang motivator melaporkan sang mentalis ke polisi Rabu pekan lalu. Adapun Deddy siap jika memang ada panggilan. Ia meyakini Mario Teguh salah alamat mempolisikannya. Ya kalau memang ada panggilan polisi dan sebagainya ya lucu karena harusnya kalau misalnya 310, 311 perusahaan nama baik, fitnah dan sebagainya, artinya harusnya yang pertama kali dicari, yang pertama kali disidik itu pasti adalah Kiswinar dan ibunya, bukan saya dulu, karena kata-katanya dari Kiswinar dan ibunya. Setelah mereka berdua, baru mungkin saya sebagai orang yang perantara mereka wawancara. Nah, tapi kan kalau ini awalnya disebutnya saya kan awalnya, nah jadi salah alamat. Gitu. Sampai detik ini saya belum merasa ada panggilan. Dan sebenarnya kan panggilan bisa juga ke stasiun TV kemana. Tapi kalau tidak salah pernah diginiin, beberin ya kertasnya. Itu tulisannya terlapornya kalau nggak salah dalam sidik apa gimana gitu. Jadi masih dalam penyelidikan sebenarnya. Mendengar Deddy dilaporkan ke polisi, Aryo Kiswinar justru tak enak hati. Namun laporan itu tak akan menyurutkan niat mantan suami Kalina untuk memberi dukungan terhadap perjuangan Aryo memperoleh status. Saya rasa kalau Kiswinar minta maaf karena dialah yang pertama kali nelpon saya ketika membaca berita tersebut. Dia langsung nelpon saya, dia langsung bilang, Om Deddy, saya minta maaf banget karena nama Om Deddy terseret-seret di sini. Gitu. Ya, saya bilang ya itu udah resiko pekerjaan saya gitu. Tapi reaksi Kiswinar minta maaf, saya rasa ada reaksi seorang anak yang baik yang menghargai saya sebagai orang yang lebih tua. Hingga menghubungi saya pada saat itu. Saya terus support dia, ya berjuang aja buat hak kamu kan, berjuang aja buat hak kamu. Dan di sini harus ditekankan bahwa Kiswinar itu tidak minta apa-apa loh ya, tidak minta harta, tidak minta warisan dan sebagainya, bukan itu yang diminta. Yang diminta kan awalnya katanya adalah pengakuan, itu doang kan awalnya. Dari awal, sebagai orang dan program TV pertama yang mau mendengarkan curahan hati Kiswinar, Deddy sangat yakin jika Aryo Kiswinar adalah anak biologis Mario Teguh. Tes DNA-nya kan sebentar lagi keluar. Sebentar lagi keluar kan tes DNA-nya. Dan ya saya sih yakin bahwa Kiswinar adalah anaknya. Taruhan sama saya. Saya berani taruhan, di atas 99%. Hasilnya Kiswinar adalah anaknya, saya berani taruhan. Tapi kan sudah dibalik lagi kan, bahwa memang tidak pernah tidak diakui katanya. Ya sudah kalau begitu. Perseteruan Marissa Haque dengan Titing Suryasarani, seorang pemilik event organizer yang pernah memakai jasanya, tak akan pernah berujung damai. Marissa Haque sudah kelewat marah. Kalau sudah pro justisia, artinya udah jalan ke depan. Kalau udah jalan ke depan, nggak mungkin after right. After right, bahasa Belanda atret, mundur lagi nggak bisa, Mbak. Bahkan karena penyidikan kasusnya berjalan lambat, istri Ikang Fauzi jemput bola dengan mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkoordinasi terkait laporannya. Jadi kalau yang kami laporkan di Krimum itu adalah dugaan tindak pidana pemerasan disertai juga dengan pengancaman, gitu ya. Kemudian kalau di Krimsus itu adalah penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan yang diatur lewat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun. Kalau di Krimum itu 9 tahun. Kami laporkan di Krimsus ini menyangkut penghinaan.
ya caci maki dia dengan kata-kata yang begitu kasar, Kan ya yang mbak-mbak, tidak mas-mas bisa pantas, lihat sendiri ya. kan di dalam dia punya Yang Instagram. disampaikan dia dan secara terbuka, baik di Instagram, di Facebook, di baik infotainment waktu infotainment diwawancara juga, gitu ya. teman-teman. Di ruangan lain, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga menyidik kasus pencemaran nama baik, penghinaan, dan laporan palsu yang dilaporkan Gatot Brajamusti terhadap perempuan berinisial CT yang telah mengaku dilecehkan si guru spiritualis. Satu persatu Gatot mulai merehabilitasi namanya yang tercemar atas jumlah skandal. Pak Gatot diperiksa sebagai saksi pelapor. Kami juga menyampaikan beberapa bukti bahwa hal tersebut indikasinya sangat tidak benar. Karena apa? Karena di situ kami mempunyerahkan bukti-bukti yang isinya adalah bahwa ada pengakuan dari yang bersangkutan memang sebenarnya itu adalah mereka nikah siri sebenarnya. Jadi tidak ada yang namanya perkosaan, tidak ada yang namanya pelecehan seksual. Mantan Ketua Parvi ini diperiksa hampir 9 jam. Melalui kuasa hukum, Gatot meyakinkan bahwa ia tak pernah melakukan pemerkosaan seperti yang dituduhkan. Kita akan mengungkap siapapun yang tidak benar, akan kita ungkap, siapapun itu. Misalnya di sana mengaku-ngaku seolah-olah dicekokin, ternyata kita mempunyai bukti hal yang sebaliknya, kita juga akan ungkap semuanya di depan hukum ini. Begitu juga yang ada indikasi, misalkan mereka ada indikasi perbuatan permufakatan jahat, kita juga akan ungkap. Artinya apa? Hukum tidak bisa mereka memainkan sedemikian rupa seenaknya sendiri, seolah-olah mengaku sebagai korban dan sebagainya.